Hai guys, jadi aku lagi di Pasca Sarjana Unhas. Nah, kalian mau tahu apa aja sih yang ada di Unhas? Yuk ikut aku. Ada temenku, samperin yuk. Rehan. Halo Rehan. Kamu lagi ngapain sih? Ini tuh aku lagi asik nonton drakor. Drakor apa tuh? Nah, jadi ini tuh drakor tentang perusahaan yang gede banget. Gimana ya kira-kira kalau kita ingin punya perusahaan yang gede kayak gini? Apakah kita harus punya uang banyak? Buat bikin perusahaan tidak melulu soal uang, Rehan. Dalam suatu organisasi, kita harus memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik. Hah? Koordinasi dan komunikasi yang baik? Tolong jelasin dong. Tunggu deh, kayaknya aku punya materinya di HP aku. Halo teman-teman, kalian semua udah pasti tahu kan di video ini kita bakal bahas materi apa? Nah, materi mengenai komunikasi dan koordinasi dalam organisasi. Tapi sebelum itu, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa pengertian dari komunikasi itu sendiri. Jadi, komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio yang berarti sama. Nah, maksud dari kata sama ini adalah kesamaan makna. Jadi, orang yang berkomunikasi harus menyepakati makna yang sama. Ada pula pengertian secara terminologi bahwa komunikasi adalah penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Lalu ada pula ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai komunikasi. Nah, salah satunya adalah De Vito yang mendefinisikan bahwa komunikasi mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan, terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, serta adanya kesempatan untuk melakukan umpan balik. Nah, yang selanjutnya adalah unsur-unsur dalam komunikasi. Unsur-unsur ini penting karena menentukan jalannya sebuah komunikasi. Adapun unsur yang pertama adalah sumber atau source. Jadi sumber ini bisa juga dikatakan sebagai komunikator, yakni pengirim pesan yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk melakukan komunikasi. Yang kedua adalah pesan. Pesan berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan oleh sumber. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal maupun nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud dari sumber. Yang ketiga adalah saluran atau media. Media merupakan alat yang digunakan oleh sumber untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Dalam komunikasi ada banyak sekali media yang bisa digunakan. Salah satunya seperti media elektronik dan juga media suara. Yang selanjutnya adalah penerima. Penerima bisa juga dikatakan sebagai komunikan, yakni merupakan pihak yang menerima, memahami, dan menginterpretasi pesan, serta memberikan umpan balik. Selanjutnya adalah efek. Efek adalah apa yang terjadi setelah penerima menerima pesan. Nah, efek ini berkaitan dengan psikologi seseorang. Jadi ada 3 efek psikologi setelah seseorang melakukan komunikasi. Yang pertama itu efek kognitif, yang mana seseorang menjadi tahu tentang sesuatu setelah melakukan komunikasi. Yang kedua adalah efek afektif, di mana seseorang mengalami perubahan perasaan setelah berkomunikasi. Dan yang ketiga adalah efek konatif, yang mana seseorang akan melakukan suatu tindakan atau perilaku setelah melakukan komunikasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi organisasi. Di dalam organisasi ada beberapa jenis komunikasi yang mungkin dapat terjadi. Nah, komunikasi tersebut adalah komunikasi vertikal dan juga komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Untuk komunikasi ke atas terjadi saat bawahan memberikan informasi atau pesan kepada atasan. Tujuan dari komunikasi ke atas ini adalah memberi balikan, saran, serta mengajukan pertanyaan. Dengan adanya komunikasi vertikal ke atas, dapat membantu karyawan dalam mengatasi masalah pekerjaannya dan memperkuat keterlibatannya dalam organisasi. Nah, kesulitan dalam komunikasi ini dapat berupa kecenderungan karyawan menyembunyikan perasaannya, kurangnya reward, serta anggapan bahwa pemimpin tidak tertarik dengan masalah karyawannya. Yang kedua adalah komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah terjadi ketika atasan memberikan informasi atau pesan kepada bawahan.
Biasanya berupa penyampaian tugas dan juga pemeliharaan yang mengandung pengarahan, disiplin, serta perintah. Ada beberapa hal yang dapat memengaruhi jenis komunikasi ini, yaitu adalah keterbukaan, timing, dan penyaringan pesan. Nah, setelah membahas komunikasi vertikal, selanjutnya adalah komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal ini merupakan komunikasi atau pertukaran pesan antara dua orang atau lebih yang sama tingkatan otoritasnya dalam sebuah organisasi. Nah, komunikasi ini berfungsi untuk meningkatkan koordinasi unit-unit yang saling berhubungan. Adapun pemecahan masalah dengan menggunakan komunikasi horizontal ini dapat lebih cepat dan efektif, karena dalam mencari solusinya itu dilakukan secara bersama-sama. Lalu, beberapa bentuk komunikasi horizontal yang dapat terjadi adalah diantaranya rapat komite, interaksi informal pada waktu jam istirahat, percakapan telepon antar karyawan, memo dan nota, serta aktivitas sosial. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis dari koordinasi dalam organisasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian koordinasi, yang dimana koordinasi sendiri berasal dari kata coordination. Kemudian koordinasi menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul Kibernologi, yang didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengingat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua. Adapun istilah koordinasi yang dimana terdapat dalam unsur manajemen yang sebagaimana upaya manajer untuk menghindari terjadinya kekacauan, kekosongan kegiatan dengan menghubungkan dan menyatukan serta menyelaraskan tugas dan pekerjaan bawahannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis koordinasi, yang dimana koordinasi sendiri ini terbagi atas 4. Yang pertama ada koordinasi internal, koordinasi eksternal, koordinasi vertikal, dan koordinasi horizontal. Nah, kemudian yang saya jelaskan pertama itu ada jenis koordinasi berdasarkan ruang lingkup. Nah, terbagi atas 2, koordinasi internal dan koordinasi eksternal. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang koordinasi internal. Koordinasi di antara berbagai unit kerja atau departemen dalam suatu organisasi, yang dimana meliputi hubungan antar tingkat manajer, departemen, eksekutif, cabang, dan divisi, serta karyawan atau siapa saja yang bekerja dalam suatu organisasi untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan tujuan kegiatan unit kerja. Dan yang kedua itu ada koordinasi eksternal, yang dimana koordinasi eksternal ini merupakan organisasi dan lingkungan yang terdiri dari pemerintahan, komunitas, pelanggan, investor, pemasok, pesaing, atau lembaga penelitian, serta masyarakat setempat. Nah, kemudian ada jenis koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal ini yang dimana koordinasi dari atasan kepada bawahan yang menyangkut penyatuan, pengarahan terhadap kegiatan, unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Kemudian ada koordinasi horizontal, yang dimana koordinasi ini terjalin antar beberapa unit departemen kerja pada tingkatan hierarki manajemen yang sama. Nah, selanjutnya, arti penting komunikasi dan koordinasi dalam organisasi. Komunikasi dan koordinasi memiliki pengaruh dan arti yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Nah, yang pertama, komunikasi dan koordinasi yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam organisasi dengan mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab dengan baik serta berkomunikasi secara terbuka dan jelas, orang-orang dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang baik dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang merasa didengar dan dihargai dalam pekerjaan mereka cenderung merasa puas dan terlibat dalam pekerjaan mereka. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Komunikasi dan koordinasi membantu meningkatkan kolaborasi antar departemen dengan individu di dalam organisasi. Dengan saling berbagi informasi dan pemikiran, orang dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan inovasi. Komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang baik
dapat membantu mempromosikan inovasi dan kreativitas di dalam organisasi. Dengan berbagi ide dan perspektif yang berbeda, organisasi dapat mempertimbangkan opsi dan solusi baru untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya yang kelima, komunikasi dan koordinasi dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam sebuah organisasi. Komunikasi yang buruk dan koordinasi yang tidak efektif dapat memicu kesalahan dan ketidakpastian di dalam organisasi, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan dan dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi. Kemudian yang keenam, komunikasi dan koordinasi dapat membangun hubungan yang positif antara karyawan, manajemen, dan stakeholder lainnya di dalam organisasi. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung di mana orang merasa didukung dan termotivasi. Sekian dari saya, lanjut ke lesson berikutnya. Di sini, saya akan membahas tentang hal yang memengaruhi efektivitas komunikasi dalam organisasi. Nah, di sini ada 6 hal yang memengaruhi efektivitas komunikasi dalam organisasi. Nah, yang pertama itu adalah keterbukaan dan transparansi. Organisasi yang terbuka dan transparan akan memudahkan komunikasi yang efektif antara manajer dan karyawan. Nah, karyawan yang merasa didengarkan dan dipahami oleh manajer akan lebih termotivasi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang kedua itu adalah struktur organisasi. Struktur organisasi yang tidak jelas dapat menghambat komunikasi yang efektif. Karyawan yang tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu atau siapa yang harus dihubungi untuk memecahkan masalah akan sulit untuk berkomunikasi dengan efektif. Nah, yang ketiga itu adalah keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pihak yang dituju. Nah, karyawan yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, yang keempat itu budaya organisasi. Budaya organisasi yang menghargai komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memotivasi karyawannya untuk berkomunikasi dengan lebih efektif. Nah, sebaliknya, budaya yang tidak menghargai komunikasi atau bahkan menghukum karyawan yang berbicara terbuka dapat menghambat komunikasi yang efektif. Nah, selanjutnya adalah teknologi. Nah, teknologi yang berkembang dengan pesat dapat memudahkan komunikasi antara karyawan dalam organisasi. Namun, penggunaan teknologi yang tidak tepat atau kekurangan pelatihan dalam penggunaannya dapat menghambat komunikasi yang efektif. Nah, hal yang mengaruhi efektivitas komunikasi dalam organisasi yang terakhir adalah bahasa, di mana bahasa yang digunakan dalam komunikasi dapat memengaruhi efektivitas. Bahasa yang terlalu formal atau teknis dapat menyulitkan karyawan untuk memahami pesan yang disampaikan. Bahasa yang terlalu formal atau santai slang dapat mengurangi kepercayaan dan menghambat komunikasi yang efektif. Nah, itulah tadi beberapa hal yang memengaruhi efektivitas komunikasi dalam organisasi. Nah, kayak gitu Rehan, kamu udah ngerti kan? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Sorry, gimana sih? Tolong dong jelasin sekali lagi, soalnya ini asik banget. Jadi kesimpulannya, komunikasi dan koordinasi memiliki peran besar dalam berjalannya suatu organisasi. Nah, dua hal ini sangat berkaitan satu sama lain. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, suatu kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan produktif karena setiap anggota dalam organisasi memahami tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, komunikasi yang baik akan membentuk hubungan positif antar anggota dan pemimpinnya, sehingga kerjasama dapat terjalin dengan lancar dan mengurangi resiko kesalahan karena masing-masing pekerjaan juga dibagi sesuai kemampuan anggotanya. Oh, jadi gitu. Sekarang aku udah ngerti, aku udah paham. Makasih ya. Ngomong-ngomong, kamu ngapain sih? Iya, aku tadi lagi nge-vlog. Aku duluan ya. Dadah. Dah, makasih ya. Iya, jadi